La yajibu ta'allumu dzalika fihi illa 'ala man arada talabbusa fihi. Nah, itu semua tadi la yajibu ta'allumu dzalika, tidak wajib mempelajari itu semua illa 'ala man arada talabbusa fihi, kecuali bagi orang yang memang mau menjalankan dari haji, transaksi keuangan, menikah. Itu tidak wajib mempelajarinya kecuali bagi orang yang mau menjalankan. Kalau mau berangkat haji, ya kita harus belajar haji. Biasanya kan ada manasik haji, makanya manasik haji itu hukumnya wajib karena kita buta sama sekali tentang tata cara ritual haji. Kalau mau menikah, ya menikah itu karena kan tidak hanya sekedar kewajiban kamu ini, kewajiban saya ini, saklek, itu kan enggak ya. Harus ada banyak toleransi, ada banyak negosiasi. Jadi tergantung siapa yang kuat. Kalau perempuan terlalu lemah, ya diinjak-injak sama mertua, diinjak-injak sama suami. Itu percaya nggak percaya? Kalau lakinya yang terlalu lemah, ya diinjak-injak sama istrinya. Makanya untuk mencapai keseimbangan, ya harus cari yang seimbang. Seimbang itu semuanya. Nggak hanya sekedar soal harta, tapi ya seimbang ilmu pengetahuannya, seimbang pola pikirnya. Ini menentukan banyak hal. Jangan sampai menginjak juga jangan sampai diinjak. Paman arada ayyatazawwaja masalan, bagi orang yang misalnya mau menikah. Paman arada ayyatazawwaja masalan, bagi orang yang misalnya mau menikah, imro'atan saniyatan, perempuan kedua. Ini saya baca saja. La yahillu lahu hatta yata'allama ghaliba ahkamil qasmi wa nahwihi. Tidak halal baginya, jadi menikah itu tidak halal baginya sampai dia mempelajari hukum-hukum pembagian giliran dan sejenisnya secara umum. Jadi kalau mau berpoligami wajib tahu apa itu membagi. Membagi itu membagi semuanya. Ada membagi hartanya, membagi belanjanya, ada membagi waktunya. Terus kemudian ya bagaimana agar mereka tidak bertengkar, karena ya apa sih yang mau dicari kan? Kalau berantem namanya kan nyari penyakit. Nah, ini kalau untuk pernikahan yang memiliki dua istri atau lebih, laki-lakinya harus mengerti caranya untuk membagi agar adil, agar tidak terjadi pertengkaran. Kalau untuk pernikahan yang monogami ya itu tadi, kita nggak usah ngomongin poligami, ngomongin monogami saja sering rempong, banyak ribetnya. Kamu datang ke rumah mertua tidur mulu, nggak bantuin apa kayak saya sebenarnya kalau aku datang tuh ya pengen dibantuin. Pernah dengar mertua begitu? Ya umumnya mertua begitu. Percaya sama saya, mertua umumnya begitu. Kamu yang belum punya mertua, kalau kamu datang ke rumah mertua, misalnya kamu udah ngontrak, kamu datang ke rumah mertua, coba kamu datang duduk baik, meskipun kamu nggak makan, nggak ngabisin makanan, sebenarnya kamu duduk baik, kamu nggak bantuin mertua kamu ngapa-ngapain, padahal misalnya itu jemuran belum dijemur atau baju belum disetrika, kamu diam baik, nggak peduli itu sama setrika, itu sama cucian piring. Coba perhatikan nanti ipar kamu ngomong apa, mertua kamu ngomong apa, ini tetangga-tetangga pasti dibilang itu. Punya mantu nggak ada perasaan, rumah diem baik. Saya mau kalau punya mantu ini ya saya dibantuin. Sebenarnya ini nyari mantu apa nyari bambu ya? Akhirnya kalau mau bilang begitu tuh bukan sama mantunya loh. Ngomong begitu ngomongnya sama anak, bukan sama mantu. Karena apa?
mantu itu dia datang sebagai orang yang seharusnya jadi ratu di rumah si laki-laki, bukan jadi babu di rumah mertua. Ini yang kita sering salah paham ya. Jadi kalau nanti ibu juga yang mantu, jangan orientasinya itu nanti mantu saya, karena umumnya perempuan Betawi itu dibeli dengan harga mahal, paling nggak 40 juta kan. Laki-laki benar-benar nyari duit luar biasa 40 juta. Biasanya nanti mertuanya itu punya orientasi nanti mantu saya harus berbakti pada saya. Saya menikahkan anak saya dengan dia itu biayanya mahal 40 juta. Itu kan? Ya itu ada 40 juta itu ada, tapi ada juga syariat bahwa sebenarnya mantu itu nggak wajib ngurus-ngurus yang begitu-begitu di rumah mertua. Tapi ini untuk interaksi sebaiknya memang yang mantunya bagaimana menjaga tingkah laku, bagaimana agar berhubungan baik. Jadi yang mantunya bagaimana menyenangkan mertua, yang mertuanya ya jangan selalu menuntut mantunya untuk jadi babu, karena dia mantu bukan babu. Kalau mau nyuruh-nyuruh ya suruh anaknya. Yang wajib berbakti pada ibu itu anak, bukan mantu. Jadi salah kalau misalnya ngomong begini nih. Pernah dengar ungkapan begini, anak laki-laki itu wajib taat pada ibunya, perempuan wajib taat pada suaminya. Berarti perempuan wajib taat sama mertuanya, wajib mau jadi babu. Pernah dengar? Salah. Itu salah, karena yang wajib taat pada ibunya untuk mau disuruh apa-apa itu anak. Sedangkan perempuan wajib taat sama suaminya itu hanya untuk urusan ranjang, selebihnya tidak. Hanya untuk urusan ranjang. Bahkan misalnya untuk urusan perempuan tidak boleh keluar rumah, dia harus taat. Itu hanya untuk memastikan bahwa kebutuhan biologis ranjang suaminya terpenuhi. Sebenarnya itu. Jadi kalau misalnya perempuan wajib taat sama suaminya, artinya dia wajib jadi babu di rumah ibunya, ini salah. Jadi perempuan itu hanya wajib mengurus dirinya sendiri kalau dia tidak berasal dari orang kaya yang biasa dilayani. Kalau dia perempuan yang biasa dilayani, maka suaminya wajib mencarikan pelayan. Ini urusan nafkah ya. Kalau misalnya si perempuan ini biasa punya kipas angin itu pelayan yang ngipasi, jadi wajib memberikan kipas angin. Si perempuan ini biasa nggak pernah ngambil air di sumur, punya pompa air, ya wajib menyediakan listrik dan pompa airnya. Dia biasanya pakai kompor gas, pakai LPG, nggak pakai kayu bakar, ya wajib menyediakan LPG. Itu nafkahnya. Jadi kalau kita ngomongin pernikahan itu ribetnya banyak, tapi karena harus ada toleransi, ada negosiasi, jadi makanya pastikan untuk memilih pasangan itu yang setara pemikirannya, juga mampu menghargai pasangannya, nggak hanya sekedar yang kaya, yang cakep, yang ngomongnya kelihatan enak tapi ternyata sebenarnya itu cuma modus. Saya berkali-kali didatangi laki-laki yang ngeluh ke sini, tapi sebenarnya pengen saya gamparin bener, laki-laki kurang ajar. Ngeluhin istrinya tapi sebenarnya dia sendiri yang kurang ajar. Itu laki-laki ya sekitar umur 25-an lah, jadi pengantin baru ya. Nah untuk bilang punya laki model begini. Ngeluhin istrinya tapi sebenarnya dia sendiri yang kurang ajar. Istrinya kurang begini dikeluhin, ngeluh ke gurunya kurang begitu. Nah ternyata saya pikir laki-laki kayak begitu dikeluhin, ya dia sendiri memang bisa apa sama istrinya. Ribet kan? Itu menikah satu itu. Kalau menikah dua, ribetnya tambah, rempongnya tambah. Kita lanjutkan.
Amal ijabu alal kifayati, sedangkan wajib kifayah. Itu tadi kan kita yang pertama tadi masih ngomongin tentang wajib ain, wajib bagi masing-masing individu. Sekarang kalau wajib kifayah itu artinya kalau ada satu orang yang sudah menjalankan dalam radius tertentu, ini yang lain sudah gugur. Biasanya radius itu dibatasi masa fatul qasri, radius yang memperbolehkan mengqashar sholat. Beda ya jamak dengan qashar. Ada yang memperkatakan jamak itu asalkan keluar saja, keluar dari kampungnya saja, ini sudah boleh jamak meskipun tidak jauh. Tapi kalau qashar, ini radiusnya ditentukan. Yang ada yang 85, ada yang 93, itu kan penghitungannya yang berbeda-berbeda. Itu kita anggap saja 90 km baru boleh qashar. Nah itu fardhu kifayah juga itu. Fardhu kifayah itu sesuatu yang jika dilakukan oleh atau sudah diketahui atau sudah dilakukan oleh satu orang, maka yang lain gugur. Biasanya untuk ilmu itu radiusnya sekitar 90 kilo. Jadi selebihnya berarti sudah tidak masuk hitungan. Misalnya kalau misalnya di sini saya sudah bisa ilmu tajwid, maka sebenarnya yang lain sudah tidak wajib. Mengetahui ilmu tajwid itu hukumnya fardhu kifayah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan benar, ini hukumnya fardhu ain. Beda kan? Membaca Al-Quran dengan benar ini fardhu ain. Tetapi kalau misalnya saya tahu ini mad wajib tafsir, ini dari ini hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu jangkauannya sekitar 90 km. Tetapi ada tetapinya. Tetapi kadang juga bisa lebih sempit kalau memang kebutuhannya juga besar. Misalnya kebutuhan akan orang yang merawat jenazah. Merawat jenazah ini kan sebenarnya bukan perkara fardhu ain, tetapi karena kebutuhan akan merawat jenazah besar, maka tidak mungkin dalam radius 90 km cuma satu orang yang bisa merawat jenazah. Itu kan nanti terlalu lelah, tidak cukup. Berarti fardhu kifayah itu yang penting mencukupi kebutuhan. Kalau misalnya dalam satu kampung sudah ada gurunya, maka sudah cukup. Itu fardhu kifayah. Bima'na annahu idza qama fihi al-ba'du saqata 'anil baqina. Maknanya fardhu kifayah bahwa ketika sudah ada satu orang yang menjalankan, maka yang lain tidak berkewajiban lagi. Fa ummu sa'ira syara'i'il islami, maka yang seperti itu umum pada semua syariat Islam. Jadi semua syariat Islam mempelajari, mengetahui keseluruhannya, ini hukumnya fardhu kifayah. Atau bisa dikatakan begini, kelebihan dari fardhu ain ini hukumnya fardhu kifayah. Jadi ilmu ini tidak ada sebenarnya, hampir selalu ilmu itu kalau nggak fardhu ain ya fardhu kifayah. Bahkan sampai yang sunat ini juga hukumnya fardhu kifayah untuk tahu. Ilmu yang fardhu kifayah itu apa saja? Ilmu untuk menunjang kelangsungan hidup, ini semuanya hukumnya fardhu kifayah. Ilmu fikih tentu saja karena ini syariat Islam. Ilmu kedokteran, kemudian lagi tata bangun, ilmu cara bikin baju, ilmu cara masak, ini semuanya hukumnya fardhu kifayah karena menunjang kehidupan, kelangsungan hidup. Jadi apapun ilmu yang diperlukan untuk menunjang kelangsungan hidup hukumnya fardhu kifayah. Termasuk ilmu jadi buzzer. Tahu buzzer? Buzzer itu pendengung. Buzzer itu kalau istilahnya sekarang suka ngomporin entah buzzer kanan, entah buzzer kiri, entah buzzer nggak jelas, yang suka ngompor-ngomporin itu namanya buzzer. Menangkal buzzer, kalau memang buzzer ini merugikan, maka ilmu menangkal buzzer ini juga fardhu kifayah.
menangkal berita-berita bohong juga fardu kifayah. Sampai kalau dulu saya baca di salah satu kitab bahwa mempelajari ilmu kedokteran secara umum ini fardu kifayah, tapi untuk yang mendetail sekali ini tidak sampai fardu kifayah. Tapi sekarang kita tahu bahwa kita hidup di zaman yang lompatan teknologi, lompatan penyakit juga semakin cepat. Kita butuh inovator, maka inovator ini juga fardu kifayah. Misalnya menyediakan vaksin yang cepat, ini fardu kifayah karena untuk menunjang kelangsungan hidup. Bagaimana kita menyediakan misalnya energi yang terbarukan, karena kita hidup di zaman yang tidak bisa tidak tanpa listrik. Bagaimana menyediakan listrik yang ramah lingkungan, yang terbarukan, yang tidak menguras minyak. Nah, ini semuanya jadi fardu kifayah. Pengembangan baterai bagaimana agar cepat, karena apa? Minyak sudah habis, maka bagaimana mengolah energi surya, energi solar atau nikel untuk dijadikan baterai semakin efisien. Ini semuanya menjadi fardu kifayah. Jadi hampir semua ilmu itu sekarang dari fardu kifayah. Entah kalau gamer ya, saya pikir kalau gamer belum bisa masuk ke fardu, meskipun gamer itu bisa menghasilkan uang. Tapi untuk misalnya kita internet, IT, komputer, karena kita hidup di zaman yang tidak bisa lepas dari komputer, maka mempelajari itu semua menjadi fardu kifayah. Jadi tidak ada ilmu itu yang jelek, tidak ada yang jelek. Bahkan misalnya ilmu santet, kalau ilmu santet itu dipelajari untuk mengobati orang yang terkena santet, itu juga fardu kifayah kan? Kalau ada orang kesurupan terus nggak ada yang bisa mengobati, ya kan repot. Nah, bahkan mempelajari ilmu santet juga menjadi fardu kifayah. Kita lanjutkan. Itu tadi wa ma yatawaqqafu ma'rifatuha au kamaluha alaihi. Syariat Islam tadi semuanya menjadi fardu kifayah, termasuk juga hal-hal yang berhubungan dengan syariat itu meskipun tidak secara langsung, seperti an-nahwi, seperti ilmu nahwu wa ghairihi, dan ilmu bahasa yang lain. Kenapa ilmu nahwu ini menjadi penting? Karena untuk mengetahui syariat Islam yang berbahasa Arab harus mengetahui dari sumber-sumber yang berbahasa Arab, maka mempelajari ilmu nahwu menjadi fardu kifayah. Jadi kalau orang sholat dengan benar, ini hukumnya fardu ain. Tetapi mengetahui dalil-dalilnya secara terperinci, misalnya kenapa kalau tasyahud pakai ini telunjuknya diangkat, kenapa tangannya ditaruh di perut bagian atas atau di bawah dada. Ini kan semua dalilnya ada terperinci. Itu semua kita tidak wajib tahu dalilnya, asalkan sholat sudah benar. Kenapa wudhu harus membasuh muka, membasuh tangan? Kenapa harus ada tartib? Itu semua kan ada dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran atau dari hadis. Untuk mengambil dalil itu butuh perangkat. Nah, ini perangkat-perangkatnya ini sampai menghasilkan rumusan suatu hukum. Ini hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain adalah menjalankan sholat dengan benar, puasa dengan benar. Yang penting kita tahu jadinya saja, kita tahu beres. Yang penting puasa itu sama gurunya disuruh begini ya puasa. Zakat itu disuruh 3,5 liter, ya udah zakat 3,5 liter. Tahu dari mana hitungan 3,5 liter? Nabi nggak punya beras, dari mana itu kita zakat sama beras? Kita nggak punya kurma. Nah, itu kan dalil-dalil semacam itu dirumuskan oleh para ulama memakai perangkat, salah satunya ilmu
tahu itu tadi. Kita lanjutkan. Wa ta'allumu, langsung saja disingkat di bawahnya. Wa ta'allumu ma'rifati jami'i ahkami sahihil muamalati, dan wajib juga mempelajari semua hukum-hukum untuk transaksi yang sah. Itu tadi kan yang atas fardu ain, yang ini kita bahas fardu kifayah ini. Wal munakahati, dan menikah, wal jinayati, dan jinayat. Jinayat itu yang berhubungan dengan misalnya potong tangan, rajam, kisos, itu maksudnya jinayat. Wa ma yata'allaqu bikullin, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masing-masing. Jadi wajib mempelajari semua hukum yang terkait dengan keabsahan transaksi, kemudian pernikahan, jinayat, dan semua yang berhubungan dengan itu. Wa fasidiha, dan transaksi yang rusak. Jadi transaksi yang tidak sah. Kenapa transaksi ini tidak sah? Karena berpotensi menipu misalnya. Apakah belanja online itu sah? Padahal kita tidak tahu barangnya, misalnya seperti itu. Itu sah apa? Tidak. Bagaimana mengatasi penipuan-penipuan itu? Misalnya kalau sudah ada regulasi yang melindungi hak masing-masing penjual dan pembeli agar tidak ada yang dirugikan, itu nanti hukumnya bagaimana? Nah, ini wajib diketahui kalau memang mau bertransaksi. Wa inna ma wajaba 'alal kafati dzalika 'ainan aw kifayatan. Kewajiban mengetahui semuanya itu ada kalanya wajib ain, ada kalanya wajib kifayah. Bentar saya jelaskan. Litari fil halali, agar diketahui mana yang halal, asyamili, yang mencakup lil wajibi wal mandubi wal mubahi wal makruhi wa khilafil aula. Hukum halal itu mencakup wajib, sunat, mubah, makruh, dan khilaful aula. Ini masih masuk kategori halal. Jadi misalnya kalau ada yang mengatakan makruh, kalau misalnya orang mau masuk masjid setelah makan bawang dengan bau mulut yang tidak sedap, itu hukumnya makruh. Makruh itu bukan berarti haram. Makruh karena dia membuat orang lain tidak nyaman, tetapi bukan berarti dia haram sama sekali untuk masuk masjid misalnya. Bukan hanya masjid ya, untuk berinteraksi dengan orang. Kalau mau ketemu orang banyak dalam keadaan bau mulut, bau badan sehingga tidak membuat orang lain tidak nyaman, ini hukumnya makruh. Masih halal, tetapi dibenci. Wal harami, akan mengetahui yang halal juga yang haram. Hatta yuf'alal halalu, sehingga orang hanya akan menjalankan yang halal. Wa yujtanabul haramu, dan yang haram dijauhi. Litamyizul halali, untuk membedakan mana yang halal, atau yibi yang bagus, minal harami, dan yang haram, al-khabisi yang kotor. Kenapa orang harus mengetahui tadi? Harus belajar mana yang halal, mana yang haram, agar bisa dibedakan mana yang halal dan baik dari yang, agar bisa dipisahkan dari yang haram yang jelek. Jangan sampai, karena begini, orang itu sebenarnya yang diwajibkan hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Tetapi untuk yang haram ini semua harus dijauhi. Jangan sampai yang halal, yang haram ini diterjang. Ini yang harus diketahui. Makanya mengetahui halal dan haram ini sangat penting. Misalnya ini, tutut itu halal apa haram? Kepiting itu halal apa? Haram. Makanan itu dari makanan. Baru lagi dengan dari cara kita bertransaksi. Saya kalau beli ini halal apa
haram. Beli dengan cara seperti ini halal apa haram, ini harus diketahui. Kalau misalnya saya marah-marah sama anak, itu halal apa haram? Pernah kepikir? Enggak. Marah sama anak halal atau gimana? Padahal marah sama anak itu banyakkan haramnya sebenarnya, Bu. Anaknya nggak ngerti, tapi ibunya suka kesel, emosional, nggak bisa menahan emosi. Ini makanya ini orang ini tadi kita masih ngomongin tentang suami dan mertua. Tadi menikah belum ngomongin tentang anak. Siapa tentang anak itu rempongnya, masya Allah. Anak itu bisa kadang lucu, menyenangkan, tapi juga sering kali menjengkelkan. Apalagi anak yang sudah besar. Tanya kalian sama ibu kalian, ibu dalam minggu ini saya berapa kali menjengkelkan ibu? Tanya coba. Ibu marah sama saya pas kapan? Pas lagi apa? Pas lagi saya minta duit, minta pulsa, apa pas lagi saya nggak pulang-pulang padahal disuruh cuci piring misalnya? Makanya mau ngurus anak juga berat. Memang nggak marah-marah sama anak itu susah, Bu ya. Marah-marah sama anak itu apa ya? Salah sebenarnya. Kalau mau marah sama suami, ya marahnya sama suami, jangan marah sama anak. Tapi kalau mau marah sama mertua, marahin suaminya, jangan marah sama mertua. Karena kalau marah-marah sama mertua, urusannya ribet, minta maafnya bisa. Kalau sama suami minta maafnya gampang. Tapi minta maaf sama anak ini susah karena kita nggak pernah terbiasa untuk minta maaf sama anak. Usahakan juga jangan bikin salah sama anak kalau nggak mau minta maaf. Kalau gengsi minta maaf sama anak, ya jangan bikin salah, jangan marah-marah untuk sesuatu yang bukan kesalahan si anak. Kalau anaknya berisik, anaknya naruh barang sembarangan, emaknya marah. Tapi kalau emaknya naruh barang sembarangan, seenaknya. Pernah? Anak saya TK udah bisa protes barang semacam itu. Kenapa marah-marah terus? Kalau aku begini dimarahin, tapi kok seenaknya nggak pernah marah-marah. Barangnya hilang, kayak ini. Anak saya TK udah protes barang semacam itu. Kalau bocah sekarang bisa ya protes. Kalau kita dulu coba begitu, gerudel, ketemu sama emak, diem aja kan? Iya. Diem aja, tapi yuk kesel kan kalau begitu kan sebenarnya. Apalagi kalau dibilangin gini, kamu itu kalau udah gede harusnya malah sama adik kamu. Karena emaknya ogah repot ngurusin adik yang rewel. Jadi abangnya, tetehnya yang disuruh ngalah. Emaknya kurang ajar kan itu ya. Ingat, jadi kalian yang belum jadi mama, ingat itu. Emak itu memang sebenarnya banyak kurang ajarnya juga, tapi dia nggak nyadar, nggak tahu diri. Lanjutkan cerita mana yang halal, mana yang haram. Diingat-ingat Bu, kalau marah-marah nggak jelas ininya, nggak jelas sebabnya, apakah anaknya salah apa enggak. Kalau marah-marah nggak jelas, ini haram, ini dosa. Kemudian lagi waja'ala ma'aliman alima dzalika wa 'amila bihil khuluda fi daris salami. Dan semoga Allah menjadikan ma'al itu akhir ya, akibat itu pungkasan itu pamungkas. Jadi nanti endingnya, agar endingnya dijadikan oleh Allah bagi ending orang yang mengetahui yang halal dan haram, kemudian disiplin dengan aturan-aturan itu, wa amila bihi, dan menjalankan dengan disiplin aturan yang halal dan haram itu, al-khuluda fi daris salami, agar mereka abadi di tempat yang keselamatan, di tempat yang menyenangkan. Jadi ini harapan bagi orang yang sudah beribadah, sudah menjalankan syariat, entah itu beribadah, entah itu menjauhi yang haram, adalah harapan agar oleh Allah ditempatkan di tempat yang menyenangkan. Jadi kalau mau berharap itu harus ada modal,
Jangan kita sudahlah pelit sama anak marah-marah mulu, sholatnya udah bentong, puasa utang belum dibayar, masih ngarepin surga. Modalnya apa itu nggak tahu diri. Kalau mau punya rojak, mengharapkan ampunan dari Allah, setidaknya kita harus berusaha untuk menjalankan syariat dengan benar. Ini jadi kalau Allah itu kalau kita berharap kan ada roja artinya harapan, ada khauf artinya kekhawatiran, berharap akan ampunan, juga ada kekhawatiran akan ancaman Allah. Ini harus seimbang. Jadi kalau misalnya kita setelah beramal ya kita berharap bahwa kita nanti mendapatkan ampunan, agar amal yang kita lakukan bisa menjadi untuk menambal hal-hal buruk atau dosa yang sudah kita lakukan di masa lampau. Terlalu pede kalau kita mengharap pahala sekarang, karena kesalahannya terlalu banyak. Yang kesalahan aja diampuni itu sudah sangat bagus, itu sudah anugerah yang luar biasa. Sudah sampai di sini dulu, jam berapa ini? Sebentar lagi asar ini. Sudah ya, sampai di sini saja dulu. Nah, nanti sampai di sini saja dulu. Nanti yang ini bulan depan ini kita membahas tentang ilmu tauhid, tentang asyhadu alla ilaha illallah. Jadi syahadat itu isinya adalah tauhid. Ini yang bulan depan. Tapi bulan depan insya Allah saya akan mudik mulai tanggal 21 saya mudik. Jadi pas akhir bulan mungkin saya tidak di rumah. Jadi kalau bisa nanti bulan depan diundur saja sekitar awal Maret, jadi udah mepet-mepet sama puasa sekaligus penutupan. Itu aja ya. Ya awal April. Jadi mungkin saya akan paling balik ke sini sekitar tanggal 14 atau 15 April. Bukan tanggal 4 atau 5, puasanya tanggal 13 kan? Paling sekitar tanggal 4 atau 5 April itu saya. Ya akhirnya di minggu pertama, biasanya kan minggu terakhir ini. Akhirnya di minggu pertama April, nanti kan tanggal 13-nya sudah puasa. Jadi sekaligus penutupan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Allahu a'lam bishawab. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.